Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jaro Cibareno, Jaro Erik, saya ucapkan selamat dan sukses atas launchingnya channel Karang Taruna Pasir Bungur. Dan teruntuk Desa Cibareno, kami mohon untuk subscribe, like, dan komen channel Karang Taruna Pasir Bungur ini. Desa Cibareno itu banyak potensi wisata, makanya kita sebagai pemerintah Desa Cibareno mengajak pada masyarakat, khususnya masyarakat Desa Cibareno, supaya Desa Cibareno lebih baik lagi ke depannya dengan wisata yang bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Karang Taruna Pasir Bungur dimanapun kalian berada. Jumpa lagi di acara Ngopi Ngobrol Pintar ya. Tepatnya kita sekarang berada di Muara Cibareno. Dan Muara Cibareno ini berlokasi di Desa Cibareno tentunya. Dan pada kesempatan sore ini saya sudah ditemani oleh Ketua Pokdarwis Desa Cibareno. Beliau bernama Kang Mudhaya, iya Kang ya. Oke. Kemudian juga ditemani juga oleh sahabat Kang Mudhaya, yaitu Kang Supianto. Oke. Dan pada sore ini kita akan ngobrol banyak ya, sahabat Karang Taruna, terkait potensi wisata terutama yang ada di Desa Cibareno. Baik, sebelum kita lanjut, saya tidak akan bosan-bosan untuk mengingatkan sahabat Karang Taruna, tolong bantu channel ini dengan cara subscribe atau subrek lah ya kalau bahasa anak sekarang. Kemudian juga like, share, dan jangan lupa di komen kalau sekiranya ada beberapa hal yang sahabat Karang Taruna pengen tahu terkait Desa Cibareno. Bisa ditulis di komen ya di bawah video ini. Kemudian nanti kita akan jawab dengan video selanjutnya tentunya.
Dan baik, kita akan sapa dulu narasumber kita sore ini. Selamat sore, Kang. Sore, Kang. Oke. Ya. Oke. Kita dari Karang Taruna Pasir Bungur, Kang ya. Kebetulan kita punya niatan gitu ya, bikin channel YouTube. Tujuannya adalah untuk mengekspos, mempublikasi ke halayak ramai, karena kan sekarang zaman digital ya. Tanpa promosi, tanpa ekspos, mustahil wisata yang ada di kita terkenal. Tapi hanya dengan bikin video, kita upload ke YouTube, ke Facebook, maka semua warga Indonesia bisa menonton, bahkan luar negeri. Dan tentunya harapan kita ketika video ini dipublis, orang-orang luar Cibareno, luar Cilograng ya, luar Indonesia mungkin bisa nonton, kemudian bisa datang ke sini. Itu kan tujuan kita. Oke, biar tidak terlalu berlama-lama, kita akan mulai saja. Yang pertama yang ingin saya singgung, Kang, ini terkait tentang asal mula ya, ide tercetus untuk membuka wisata Muara Cibareno ini ya. Dan apalagi nanti mungkin ini ada korelasinya dengan, kan ini kan perbatasan ya dengan Jawa Barat, mungkin secara langsung baik tidak langsung pasti ada hubungannya. Nah, boleh diceritakan sedikit, Kang, bagaimana, siapa gitu ya, proses seperti apa ketika kemudian pemerintah desa, Pok Darwis dan Karang Taruna membuka wisata Cibareno ini, Muara Cibareno ini. Silahkan, Kang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ketua Pok Darwis Bahari Mandiri Desa Cibareno. Jadi begini, kalau untuk sejarah, pada mulanya emang itu pada tahun 2012 gitu ya. Itu zamannya Kepala Desa Pak Dulmuin. Oh, Jarod Dulmuin ya? Iya, Pak Dulmuin itu dia pertama membuka jalan ke sini gitu ya. Terus ya sebetulnya sih orang-orang sih memang berkata mustahil gitu kan gitu. Ternyata kan bisa gitu. Bisa ya, ya. Gitu. Dan selanjutnya pada tahun ya memang awal-awal tahun itu emang kan ya mungkin karena dana desa juga mungkin ya belum terbatas begitu, ya. Terbatas juga istilahnya emang zaman dulu lah beda dengan zaman sekarang gitunya gitu. Nah, setelah pergantian kepala desa 2015, 2016, 2017 baru dibentuk ada kelompok sadar wisata, itu Pok Darwis Bahari Mandiri Desa Cibareno. Bahari Mandiri ya. Bahari Mandiri gitu. Nah, alhamdulillah setelah dibentuk ada respon juga lah dari dari dinas dari kabupaten gitu kan, dari provinsi untuk membangun gitu kan, untuk mengembangkan lah gitu ya beberapa titik lokasi atau bangunan-bangunan gitu. Setelah adanya dibangunnya Pok Darwis itu. Pok Darwis apa tadi namanya? Darwis Bahari Mandiri. Bahari Mandiri ya. Bahari Pantai Mandiri, mudah-mudahan dengan nama Mandiri bisa lebih mandiri ya gitu ya. Insyaallah, amin. Iya. Untuk selanjutnya itu kan tadi pertama dibuka zaman Jaro Dulmuin ya. Kemudian masuk periode Jaro Rustandi. Nah, pada periode Jaro Rustandi itu masih berlanjut pengembangan atau stagnan? Berlanjut itu. Waktu itu emang bukan saya ketuanya, ketua Pok Darwis, itu ada Bu Rita Gumilang. Oh iya kenal ya Bu Rita ya. Dia yang waktu dari tahun periode 2017 sampai 2021. Nah, setelah 2021 udah pergantian ya saya lah yang dipercaya gitu untuk sementara inilah ya gitu. Dan termasuk juga ini Kang Supiani juga sebagai wakil gitu ya. Di Pok Darwis yang periode sekarang ya? Ya, yang sekarang. Gitu. Terus Kang, untuk kita biar tidak lupa sejarah ya, periode Rustandi kan berapa tahun? 6 tahun periode, ya. Satu periode. Pasti kan ada beberapa hal yang dibenahi dan dilanjutkan kan. Ya. Untuk periode Jaro Rustandi sendiri, titik-titik mana atau fasilitas apa yang beliau bangun saat itu? Alhamdulillah banyak ya. Dari pertama itu dari gerbang masuk ke pantai ya. Terus juga musola ada. Zaman Pak Dulman juga ada musola. Terus zamannya Pak Jaro Rustandi juga ada. Nah, setelah kesininya jalan ini awal mulanya kan belum ada. Nah, tahun 2020 kalau nggak salah ya, alhamdulillah dibangun. Terus sekarang pengembangan yang ke atas, ada yang ke atas yaitu itu yang ke atas periode yang sekarang. Yang kemarin masih Jaro Rustandi ya. Masih Pak Jaro Rustandi. Ya. Nah, itu ada glamping di situ. Cuma rencananya emang tahun ininya periode Pak Jaro Erik ini alhamdulillah ada juga gitu pembangunan gitu ya untuk pengembangannya gitu. Kedepannya kurang lebih ada 5 pembangunan lah
5 titik ya. 5 titik gitu. Dan tentunya dari mulai Jaro Dulmuin, Jaro Rustandi, dan Jaro Erik, artinya pemerintah desa sangat mendukung. Alhamdulillah. Mendukung Kang ya. Setiap dari Pak Dulmuin sampai Pak Jaro Rustandi sampai sekarang, justru yang sekarang lebih semangat lagi Lebih gitu, semangat karena dia lagi. masih muda. Masih gitu kan. muda, Gitu. terus artinya orang-orang muda itu memang kan kadang pikirannya visioner Kang ya. Iya. Kadang mungkin kita nggak terpikirkan, tapi karena jiwanya masih muda, tercetus muncul untuk bikin sesuatu. Termasuk ini Kang, di atas kan ada gazebo saung-saung itu ya. Iya. Itu peruntukannya apa gitu kan? Itu peruntukannya kalau yang itu kan glamping ya, untuk sementara glamping. Itu untuk penginapan, bisa nginep di situ. Apa homestay? Iya. Homestay. Ya. Kalau homestay kan mungkin bukan homestay lah. Itu mah lebih ke Namanya? apa camping ya. seperti gitu Tapi lah. sekarang sudah berfungsi. Ya kalau kemarin kan kami emang baru gitu, baru peresmian lah ya, baru serah terima. Jadi mungkin dari mulai hari ini sampai ke depan mungkin kalau memang ada yang mau silahkan aja gitu, bisa. Berarti sudah dibuka untuk umum. Udah Kalau bisa. boleh tahu, nanti misalkan kalau Iya. ada sahabat Karang Taruna atau tamu dari luar Cibareno atau luar Cilograng itu yang Iya. mau main ke sini, itu sewa berarti. Sewa. Kalau boleh tahu tarifnya? Tarifnya untuk sementara memang kami nggak begitu Menarget gitu ya. ya, gitu karena emang baru pertama juga mau memperkenalkan dulu kan dalam gitu. promosi lah. Promosi ya. Ya seperti itulah. Untuk kapasitasnya itu per gazebo itu Itu di dalam itu ya, di dalam ada kasur, bantal, di dalamnya juga itu kan bisa emang kelihatan kalau di luar panas gitu kan, tapi kalau di dalam kita buka ada ventilasi udaranya bisa masuk ke dalam iya. gitu. Berapa orang kapasitasnya? Itu untuk satu kasur 2 ya. Untuk satu misalkan satu keluarga anak 2 sama suami istri kan bisa. Berarti berempat sama anak kecil Berempat itu lah, cukup ya. iya, cukup lah gitu. Oke, itu ya sahabat Karang Taruna. Nanti kalau misalkan nanti di awal video kita tampilkan seperti apa namanya, apa gazebo atau apa? Bukan glamping. Glamping ya. Ya, glamping. Ada 2 tempat, terus juga udah ada toilet juga Kang ya. Udah ada. lengkap. Jadi misalkan kalau sahabat Karang Taruna mau berlibur untuk sesuatu yang baru, bisa berkunjung ke Muara Cibareno yang bertempat di Desa Cibareno, dan nanti kita akan cantumkan kontak di bawah video ini di deskripsi ya, kontak yang bisa dihubungi. Nanti kontaknya Ketua Pokdarwis Desa Cibareno tentunya Kang ya. Iya. Oke, itu tadi glamping. Terus untuk sejauh ini promosinya sudah seperti apa Kang? Apa biasa saja? Bagaimana seperti apa? Untuk sekarang ini emang sementara ini emang biasa saja ya. Belum Karena ya, kan belum ada kita promosi. belum ada promosi yang benar-benar kita istilahnya Dipublis gitu ya, besar-besaran. Cuma ya mungkin dari FB ya, Facebook ya. dari Instagram juga gitu kan. Kita kan cuma pribadi saya aja gitu. Orang-orang ya istilahnya dari Pokdaris sekabupaten lah gitu Iya. ya. Gitu. Artinya Mungkin Pokdarwis kecamatan, kabupaten sudah iya. tahu kan? Udah tahu. Oke. Udah. Siap. Mau di pertanyaan di tempat bola. Oke, apa tadi glamping Kang ya? Glamping. Terus Kang untuk kedepannya nih, saya pikir kan potensi wisata di pantai itu kan nggak ada matinya Kang ya. Iya, Artinya betul. orang tidak ada yang bilang bosen ke pantai, Iya. mau bosen. Apalagi kalau misalkan dari tahun ke tahun progresnya pengembangannya berlanjut Kang. Oke, setelah ada glamping, ada musola juga kan, terus ke depan ada bayangan Kang rencana pengembangannya seperti apa? Targetnya lah 5 tahun ke depan Muara Cibareno harus seperti apa? Ada Ya, nggak? kalau target untuk 5 tahun ke depan, karena memang kami juga ini benar-benar ya istilahnya, karena kami perbatasan, mungkin ya sedikit diperhatikan juga gitu kan sama provinsi ataupun mau kabupaten gitu, dari di sekarang provinsi kabupaten. Ya, untuk tahun ini aja kan udah 5 titik ya, glamping 2 kan, terus ada camping groundnya juga. Camping ground sebelah mana? Ya di situ juga, di sini di dekat Tambah glamping lagi. itu. Oh, Jadi gitu, iya. satu titik itu penuh nantinya untuk glamping, camping ground, terus ada juga selfie deck. Nah, itu akan dibangun. Nanti seperti apa selfie deck-nya? Apakah menjorok ke Ya. laut pakai Iya, Iya, mungkin kayak agak gitu? Oh iya. Itu rencananya kapan Kang? kurang, kalau rencana mungkin antara bulan April Tahun Mei, ini? tahun ini. Terus apa lagi yang selain Selain itu selfie emang deck untuk tadi? kedepannya kan ada gazebo juga. Gazebo, iya. Cuma dia bentuknya kayak itu, kayak untuk UMKM gitu. Oh Nah, iya, grey lah ya, grey kayak UMKM apa gitu. itu namanya? Wah, apa sih? Warung-warung nggak seperti warung-warung itu? kecil Iya, gitu. warung-warung galeri Iya, UMKM gitu ya. gitu. Semacam mungkin nanti isinya Pujasera lah, kayak Pujasera. Pujasera, Kayak iya, gitu. isinya cenderamata Iya, segala macam seperti gitu ya. Nantinya. Oke Kang, terus kemudian
biasanya nih ketika kita buka sebuah destinasi wisata, Iya. itu akan dan harus berbanding lurus dengan UMKM. Iya. Ya, di situ nanti akan disiapkan oleh pemerintah desa melalui masyarakat gerai-gerai kayak Iya. gitu ya. Sejauh ini sudah ada komunikasi dengan warga sekitar Udah. untuk nanti kita akan bangun di sini, terus nanti mohon untuk yang punya makanan khas kerajinan tangan. Udah. Sejauh ini hal-hal apa saja atau jenis makanan khas apa saja atau kerajinan apa yang kira-kira nanti bisa dikonsepkan kemudian ditaruh di gerai itu, Kang? Oh, jadi begini. Kalau untuk itu sebetulnya kan kalau Pantai Mori Cibareno kan identik dengan siput ya. Oh iya Nah, iya. seperti itu. Oh iya iya. Jadi ya pastilah yang lebih ditonjolkan itu gitu Iya kan. iya iya. Karena emang ikan fresh lah, Seger ya. segar Iya, gitu. iya. Terus ada juga misalkan ada udang ya, lobster lobster, kayak gitu, kepiting gitu. Karena emang ada bosnya juga. Ada bosnya emang, iya gitu. iya iya. Ada Oke, berarti pengelolanya, gitu. nanti yang mau ditonjolkan selain sarana prasarana juga Iya. ada kuliner, Kang Iya, ya. kulinernya. Mungkin konsepnya mau warung biasa apa resto atau mungkin lebih wah, mungkin kafe gitu bentuknya seperti Ya, untuk apa? sementara ya ke warung biasa saja. Warung Mungkin biasa untuk ya. kedepannya insya Allah lah. Mhm. Kalau memang ya istilahnya kemajuannya, karena memang wisata itu kan tidak luput daripada itu kan. Iya, Daripada tidak terpisahkan iya, lah. tidak bisa terpisahkan Iya, gitu. iya. Insya Allah kedepannya kalau memang Desa Cibareno itu minimal ya kita bisa seperti Sawarna lah. Seperti Iya, itu kan, iya, keinginan iya. kita, Iya, iya. cita-citanya kan secara otomatis ketika pengunjung datang kebutuhan akan Iya. semakin ada, semakin Iya, bertambah. gitu resto, kan. Iya. penginapan, Insya Allah gitu kan. gitu kan nantinya akan dibangun. Kemudian selanjutnya ini, Kang, kita bicara Pokdarwis ya. Iya. Kebetulan saya juga kenal dengan beberapa Pokdarwis desa lain itu ya. Apa namanya, Pasir Bungur, terus Cilograng, Girimukti. Sejauh ini sudah ada koordinasi, Kang, untuk sama-sama ngebangun wisata di Oh Cilograng? iya, alhamdulillah karena di kecamatan itu adanya kelompok sadar wisata sekecamatan itu karena adanya dari desa. Iya iya. Nah, dibentuk dari desa dulu, baru kita dibentuk lagi di kecamatan. Jadi ada paguyuban di kecamatan juga gitu. Kelompok Pokdarwis kecamatan, namanya Cilograng. Gurilab. Iya, Gurilab. Nah, Iya, iya. iya, iya, betul betul. Jadi- Untuk koordinasinya sejauh ini obrolan-obrolan ya. Ah, Sudah seperti apa? Apakah ada pertemuan tiap minggu? Kita ngobrolin bagaimana pengembangan ke depan? Sudah ada nggak? Udah kayak ada, gitu? udah ada. Apa obrolan isi Ya, obrolan itu? kemarin emang kita perencanaan ya. Aha. Kita udah ke Pak Camat juga ngobrol waktu itu, kepengen ada istilahnya semacam pesta rakyat seperti iya, itu. Iya, 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 iya. Jadi kemarin ngobrol-ngobrol sama Pak Camat gitu, dia responnya bagus. Gitu. Kebetulan waktu itu ada juga dari Dinas Pariwisata dan juga dia juga responnya juga positif gitu Positif, kan. ya. Dia mendukung sekali gitu. Silakan gitu, jadikan aja. Cuma ya untuk saat ini kayaknya ini PPKM lagi Iya, kayaknya iya, yang iya, jadi iya. masalah nih. Terbentur lagi ya. Nggak Iya. tahu ya, mudah-mudahan itu istilahnya PPKM-nya nggak ada. Emang rencana dari bulan Desember. Desember kemarin ya. Sekarang. Oh, sekarang yang Nah, 2022. 2022. Itu rencananya pesta rakyat itu diadakannya di Gunung Batu. Di Gunung Batu ya. Iya. Di situ di pusatnya itu. Karena Terus emang di situ kan kecamatan itu kan kecamatan Cilograng ada 10 desa. Semua desa juga punya potensi. iya, iya. Gunung Batu mungkin nanti dia lebih dikedepankan itu kulinernya. Kulinernya Jadi ya. istilahnya khas ciri khas apa namanya itu? Seperti contoh oleh-oleh lah. Oleh-oleh ya. Misalkan dari Cibareno ikan bisa dibawa ke situ, Oh, dikumpul iya. di situ Iya. gitu kan. Dari misalkan di Girimukti ada gula semutnya Gula semut. kan seperti Iya, itu. iya, iya. Terus di Cikatomas, terus kayak di Cikamunding itu kan ada situnya juga, Iya, Cikamunding iya. punya itu kan. Itu oleh-olehnya mungkin ada juga di situ, apa yang bisa dijual, bisa dikembangkan, bisa dibawa ke situ gitu, ke Gunung Batu itu. Oke. Baik, kita lanjutkan. Kemudian ini sedikit melenceng ya, Iya. dengan bukan melenceng sih, masih berhubungan dengan wisata Cibareno. Saya dengar selentingan yang terkait tentang biasanya kalau pantai itu bukan kita mengada-ada, Iya. cuman terkadang suka ada istilah sejarah secara historis secara bentuk dalam mistis lah. Iya. Oh, iya. Maksudnya kayak kita kan berdekatan dengan Jawa Barat ya. Iya, Kita iya, kenal iya. Karanghawu lah ya. Iya, iya, Karanghawu itu justru yang terlihat menonjol itu
mistisnya ya, Iya. wisata religi lah secara Iya. halus itu. Iya. Kalau misalkan Cibareno sendiri ada hal-hal semacam itu, boleh Ada. Akang ini, boleh Akang ini siapa? Ada. Nah, Ada ini di sini keramat mengantring. apa mengantring? Mengantring. Mengantring itu nama seseorang, nama tempat atau nama apa? Dulunya itu nama seseorang. Dia seolah penghuni di sini. Pertama dia membuka wilayah di sini, mungkin yang patihuri lokasi sini yang namanya mengantring. Yang namanya. Tapi itu maksudnya sejarah itu menyebar begitu saja di masyarakat atau emang secara tertulis bisa dipertanggungjawab, maksudnya ada gitu, misalkan kayak kuburannya, kayak petilasan, ada nggak kayak gitu? Jadi gini, kalau untuk kuburannya tidak ada ya, Nah. tapi kalau untuk pemandiannya itu lokasinya ada. Sebelah mana? Nah, sebelah sini nih, depan itu. Itu Tancap Keramat namanya. Oh iya. Keramat itu. Berarti sejauh ini sudah ada orang-orang luar yang berkunjung memang niatnya untuk mengunjungi apa tadi Antring? Yang mengantring. Mengantri. Sudah ada. Tapi kalau untuk lokal itu banyak. Banyak ya. Banyak kalau lokal ya. untuk orang-orang lokal itu ya. Dari Untuk luar juga wilayah banyak. kecamatan lah Cilograng gitu. Dari luar, dari Jawa Barat. Dari Jawa juga ada yang dari perbatasan. Udah pada tahu. Biasanya kalau ada tamu atau warga sekitar yang berkunjung kan suka ada kuncen gitu ya, atau Iya. ada. Ada. Boleh tahu siapa ininya? Bapak itu Sosok Bapak Ikom. Bapak Ikom gitu. ya. Bapak Ikom ya. Jadi Bapak mungkin Ikom, Bapak Ikom. Iya. Jadi mungkin sahabat Karang Taruna yang saya bukan ngajarin atau apa mapatahan ngojek kamari ya. Cuman memang namanya wisata religi atau identik dengan mengunjungi situs atau pitelasan itu kan hal yang lumrah di kita ya. Jadi nanti kalau misalkan sahabat Karang Taruna ada yang terbersit untuk coba mengunjungi petilasan Ki Antring tadi gitu ya, bisa hubungi Pok Darwis Cibareno, dan nanti sama Pok Darwis akan dihubungkan dengan Bapak Ikom. Bapak Ikun. Bapak siapa? Ikom. Bapak Ikom ya, juru kunci atau apa sih namanya istilahnya? Kuncen. Kuncen lah gitu ya. Nanti ini tapi bagi yang tidak tertarik dan tidak terbiasa mendengar itu, abaikan saja ya. Ini untuk teman-teman yang memang tertarik dengan wisata sejenis itu. Kemudian Kang, ini kita lanjut lagi bicara wisata pantai ya. Kan kita punya Sawarna ya, punya di sebelahnya sana sedikit punya Muara Citarate. Ya. Kalau boleh tahu nih, dibanding dengan Cibareno, Muara Citarate, dan untuk yang ini, apa sih yang bisa dibanggakan dari Muara Cibareno? Sebetulnya kalau Muara Cibareno kan udah jelas ya. Dari contoh tadi itu dari kulinernya Kuliner, yang mau diangkat seperti seafoodnya ya. siputnya ya. Nah, itu kan mungkin cuma Citarate aja kali ya yang hampir sama dengan Cibareno. Cuma yang lainnya nggak ada. Gitu. Citarate juga belum begitu ya. Ya, belum Artinya begitu. kita orang Cilograng kalau mau beli ikan identik Cibareno. Cibareno gitu ya. makanya kan itu. Itu kuliner, apalagi yang pokoknya mah unik lah di Cibareno selain kuliner seafood itu apalagi? Ya apa ya kalau Cibareno sebetulnya banyak lah ya. Tempat pancingan juga ada. Pancingan kan, ya. Iya. Oke, kalau boleh tahu Nah. spot-spot titik pancing yang ada di Muara ini apa saja namanya, Kang? Dari sini sampai sana lah, sampai Muara Citarate. Karangberem, Karangberem ya? Karangberem, Iya. Kang Saketeng. Saketeng, Muara Cikalapa. Muara Cikalapa. Terus apa itu namanya? Depannya. Ya itu kalau itu Gelewer. Gelewer. Iya. Itu ya sahabat Karang Taruna, spot-spot mancing pokoknya buat sahabat Karang Taruna, baik kalau orang Cilograng pasti sudah tahu sebuah. Nah buat teman-teman yang luar Cilograng kayak Bayas juga baru Pelabuhan Ratu mungkin di Solok ya, mungkin ingin nyari spot pancing baru, silahkan datang saja ke Muara Cibareno dan silahkan kontak atau hubungi Pok Darwis biar ditemenin lah gitu ya. Ini kan apalagi yang kalau luar Cilograng kan tempat baru, namanya pantai rentan dengan hal-hal yang berhubungan dengan keamanan. Jadi baiknya nanti teman-teman silakan temui dulu Pok Darwis kecamatan Pok Darwis Desa Terus Cibareno untuk ditemenin memancing. ini Ya, juga Kang bisa juga memancing ke tengah gitu ya, pakai perahu gitu. Daripada nelayan di sini kan banyak nelayan juga. Oh, iya. Ya bisa disewakan itu. berarti perahu nelayan di kayu. sini memfasilitasi Iya, pengunjung untuk iya, berlayar mancing Iya, ya. seperti itu, Memancing bisa ke antar tengah. gitu. Kalau boleh tahu sejauh ini biayanya, tarifnya itu seperti apa hitungannya Kang? Kalau Ya mancing kisaran itu? 500.000 lah untuk Untuk- ke tengah. Untuk sehari semalam kayaknya semalam ya. Heeh. Itu dapat apa saja kalau saya misalkan nih datang, apakah harus bawa pancing, bawa epan, bawa bensin? Enggak seperti itu enggak? Ya harus bawa itu Harus harus bawa bawa karena emang di sini kan belum ada, memang Ah, belum iya, ada iya. gitu kan. Agak susah gitu kalau untuk itu untuk beban gitu nya. Ah. Terus pancingan gitu.
Ya, kami menyediakan perahunya saja dengan sama awak kapalnya. Iya, sama personil gitu Iya, ya. personilnya Berarti kalau misalkan sahabat Teruna memancing ke sini, ya peralatan bawa sendiri masing-masing, dan nanti di sini warga menyiapkan perahunya dan kemudinya tentunya. Iya, ya. Itu untuk 500.000 itu sehari semalam ya. Iya. Berapa orang biasanya kan fasilitasnya untuk? Tergantung perahunya, itu kan Oh, gitu. kapasitas kan perahu kan ada yang 8, ada yang 6, ada yang 5 gitu kan. Kalau yang sudah mulai banyak yang seperti itu dari perahu? Udah ada banyak sih belum, tapi udah ada gitu, sering lah. Udah ada tapi nggak banyak. Kalau kita mau mancing ke tengah, hubungi siapa? Ada nanti nelayannya, itu namanya Bapak Oweng. Bapak Oweng ya? Hoerudin namanya, Hoerudin. Namanya? Hoerudin. Hoerudin. Oweng, tapi nama Kang panggilan Oweng Oweng. atau Kang Herudin, nanti silakan tanyaan saja ke warung-warung Tanya aja di sini, sekitaran pasti tahu, sini gitu. ya. Dia Kita tahu. kontaknya dan telepon gitu ya. Terus Kang, biasanya kan kalau bicara objek wisata itu kan Iya. tidak lepas dari retribusi ya. Betul. Retribusi dari pemerintah yang artinya secara resmi di SK-kan oleh pemerintah desa. Untuk di sini sendiri retribusinya seperti apa dan berapa kisarannya? Kalau di sini sebetulnya kan jadi ada peraturan kewenangan desa. Nah, di situ kan udah ada di Perdeskan ya. Udah ada Perdesnya. Kalau untuk kendaraan bermotor roda 2 itu 5.000 masuk, kalau untuk mobil itu 10.000. 10.000 ya. Cuma itu aja, kalau orangnya nggak dipungut, dihitung ya? cuma mobil aja. Karena kami bukan distribusi ya, gitu. Cuma misalnya uang parkir aja gitu ngambilnya gitu. Sama kendaraan aja. Sama keamanan lah gitu. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir ya, Kang, sahabat Karang Taruna, karena hari juga sudah mulai senja. Biasanya ketika kita buka destinasi wisata kan selalu banyak harapan-harapan ke Ya. depannya, Kang ya. Tidak hanya sekedar rame doang kan, tapi harus ada feedback buat masyarakat, buat desa. Nah, dari Pok Darwis sendiri harapan terbesarnya apa sih dengan objek wisata Muara Cibareno ini? Ya, harapan kami kan sebetulnya begini. Adanya Pok Darwis itu sebetulnya kan kelompok sadar wisata ya. Kan karena sebetulnya di masyarakat itu belum begitu dikenal. Apa sih Pok Darwis gitu kan. Pok Darwis itu karena kelompok sadar wisata, sadar orang di sana keinginan kami, cita-cita kami Desa Cibareno ada desa wisata. Jadi desa wisata gitu kan. Karena apa, potensi ada gitu kan. Nah, untuk itulah kami istilahnya membentuk Pok Darwis, karena keinginan kami itu supaya Desa Cibareno itu lebih maju, terutama dari wisatanya. Gitu. Hai pemirsa, kami Pok Darwis Bahari Mandiri Desa Cibareno, kami mengajak para pencinta wisata boleh datang ke Pantai Muara Cibareno. Kami menyediakan fasilitas yang jelas alam ya, yang untuk selfie seperti itu kan. Udah ada kuliner, ada nasi liwet, ada gitu kan. Terus misalkan ada mau nginep juga ada gitu. Jadi harapan kami datanglah ke sini. Kalau belum ke sini berarti kalau misalkan warga masyarakat yang lainnya ke Kecamatan Cilograng, kalau belum ke nginjek ke Muara Cibareno berarti belum ke Cilograng. Oh, luar biasa sekali. Untuk warga masyarakat Desa Cibareno, kami mohon dukungannya untuk di-subscribe dan like, Share. channel YouTube Karang Taruna Desa Pasir Bungur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, cukup ya. Oke, baik, sahabat Karang Taruna, itu obrolan kita di sore ini ya. Dan mudah-mudahan apa yang tadi kita obrolkan bisa menjadikan inspirasi buat sahabat semua. Dan silakan berkunjung ke Muara Cibareno. Ya meskipun sekarang masih dalam sesi PKPM sih namanya. Ya. PPKM. Tapi tidak menutup kemungkinan kan, daripada kita stres di rumah, sama-sama dukung bareng-bareng wisata yang ada di daerah kita, biar berkembang, biar maju, dan biar makin dikenal oleh masyarakat luas. Baik, itu saja mungkin obrolan kita hari ini. Ya. Terima kasih, Kang. Sama-sama. Terima kasih, Kang ya. Itu saja, dan saya yang menjadi host sore ini, Andi, bersama Kang Budhaya selaku Ketua Pok Darwis Desa Cibareno, dan Kang siapa? Subianto selaku wakil Pok Darwis Desa Cibareno. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, dan sampai ketemu lagi di sesi selanjutnya ya, di destinasi wisata yang ada di Kecamatan Cilograng lainnya. Exciting. Banten, Lebak, unik, Pok Darwis. Yes. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.